polisi Allah. Aksi teror penyerangan dan begal terjadi di sepanjang jalan Insinyur Sutami di Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini menelan 3 korban luka. Para pelaku berjumlah 5 hingga 9 orang menggunakan sepeda motor dan berbonceng 3. Dalam aksinya, para pelaku membawa senjata tajam berupa busur panah. Tidak hanya merampas telepon seluler korban saat beraksi, namun juga memanah korban serta menikam korban lainnya di bagian dada. Di mana setelah kami dari tim Resmob Polsek Taman Raya melakukan penyelidikan di TKP, kami mendapatkan sejumlah CCTV, dan kemudian kami melakukan interogasi kepada masyarakat yang ada di sekitar TKP, sehingga ada beberapa inisial nama yang sudah kami kantongi dan akan kami lakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Dari hasil penyelidikan diduga ada unsur balas dendam terhadap para korban, meski para korban tidak mengenal para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, video pemukulan yang terjadi di depan Taman Makam Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Oknum polisi berpangkat Bribka tersebut kini diperiksa di Polda Sumsel. Minta damai dong. Oh ini orangnya. Tidak. Seorang anggota TNI di Palembang, Sumatera Selatan dipukul oknum polisi. Video pemukulan tersebut viral di media sosial. Dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial, Prada IT, anggota POM 2 Sriwijaya TNI Angkatan Darat sedang membantu mengatur lalu lintas dan membantu anak sekolah untuk menyeberang jalan di depan Makam Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman. Tiba-tiba satu orang pengendara motor berhenti di depan Prada IT dan memukul. Akibat kejadian tersebut, oknum polisi anggota Polda Sumatera Selatan berpangkat Bribka berinisial S ditangkap untuk dimintai keterangan. Kita sayangkan atas kejadian tersebut. Jadi kita juga dari pihak kepolisian mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang kedua, terkait hal tersebut, kita dari Polda akan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan adanya unsur pidana yang kita proses sesuai aturan yang berlaku, baik itu disiplin maupun pidana umumnya. Untuk motif sendiri Pak Kabit? Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Krim Polda Sumsel dan oleh Propam Polda Sumsel. Bribka S kini masih menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumatera Selatan. Seorang siswi SMA nekat loncat dari jembatan penyeberangan orang di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Diduga pelaku nekat loncat karena masalah keluarga. Dalam video amatir ini, terlihat seorang siswi SMA terkapar di jalan usai nekat loncat dari jembatan penyeberangan Mall Soho dan Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat, dengan ketinggian 15 meter Selasa sore. Meski selamat, korban berinisial R nekat loncat diduga karena masalah keluarga. Dari keterangan awal yang bisa kita dapatkan, memang bahwa menyatakan kurang lebih ada sedikitlah permasalahan di dalam keluarganya. Cuma kemarin juga kita memberikan hak privasinya karena yang bersangkutan juga masih dalam keadaan sakit. Ya, jadi kita tidak bisa mendalami lagi. Mungkin kita tunggu setelah nanti yang bersangkutan betul-betul sudah sembuh. Hingga kini, korban masih dirawat di rumah sakit. Sementara, 3 orang saksi dari pihak Mall Soho dan Central Park telah diperiksa polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Polisi pastikan mayat terbakar korban mutilasi di Semarang identik sebagai Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN yang hilang sehari sebelum memberikan kesaksian dalam kasus korupsi. Tim gabungan masih belum mampu mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Polisi masih mencari bagian-bagian tubuh korban mutilasi di kawasan Marina, Semarang, Jawa Tengah. Hasilnya, polisi kembali mendapati sejumlah bagian tubuh manusia dengan kondisi tinggal tulang belulang. Berbekal temuan-temuan ini, polisi memeriksa DNA korban. Hasilnya korban mutilasi identik dengan Iwan Budi Prasetyo. Identitas terungkap usai Puslap-4 Mabes Polri mencocokkan 5 sampel DNA korban dengan ketiga anaknya. Dengan terungkapnya identitas mayat korban mutilasi ini, tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Mapolrestabes Semarang memeriksa 14 orang termasuk keluarga dan rekan kerja korban di Bapenda Kota Semarang. Informasi dari Kapuslapor Semarang bahwa sampel ayah biologis dan
sampel dari anak-anak yang sudah kita ambil, hasilnya adalah identik. Jadi dapat kita pastikan bahwa mayat yang ditemukan di Marina tersebut adalah saudara Iwan Budi. Sebelumnya ditemukan mayat terbakar dan termutilasi di kawasan Marina, Semarang. Dari temuan awal polisi menduga korban sebagai Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN Bapenda Kota Semarang yang hilang sejak 24 Agustus lalu. Sehari sebelum hilang, korban seharusnya menjadi saksi dalam kasus korupsi pengalihan aset. Polisi hingga kini masih kesulitan mengungkap kasus pembunuhan ini karena minimnya bukti. Sementara itu, buntut perburuan peretas Bjorka, pemuda di Cirebon dan Madiun berurusan dengan tim khusus bentukan pemerintah. Mereka dituduh sebagai Bjorka dan diduga ketahui sepak terjang Bjorka. Berbekal tuduhan dari akun Instagram @faultcyber_v2, tim khusus bentukan pemerintah mengendus jejak peretas Bjorka di Cirebon, Jawa Barat. Pemuda bernama Said Fikriansyah dituding sebagai orang di balik akun Bjorka. Tudingan ini kontan dibantah. Jadi intinya buat kalian semua yang nuduh saya tentang Bjorka itu, saya intinya bukan Bjorka. Karena saya sendiri aktivitasnya itu ngedit, bukan tentang hacker-hackeran. Tanya di Cirebon, tim gabungan Siber Polri dan Polres Madiun amankan pemuda yang diduga mengetahui sepak terjang Bjorka. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Ya. Gitu. Semuanya masih bekerja semuanya nih tim sus ini. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia ditertawakan oleh si peretas. Ia juga mengejek tim khusus atas penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Di akhir unggahannya, Bjorka mengucapkan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, seorang turis yang buang air kecil di kawah Gunung Bromo ditegur Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Jawa Timur. Turis asing asal Jerman viral usai buang air kecil di kawah Gunung Bromo, Jawa Timur. Gambar yang diunggah di media sosial memicu kemarahan warganet. Balai Besar Taman Nasional Bromo telah menegur turis asing asal Jerman itu karena Gunung Bromo dianggap suci oleh warga suku Tengger. Unggahan akun hometown.earth ini telah dihapus dan juga ia sudah mengunggah permintaan maaf. Namun hingga saat ini, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru belum mendapatkan permintaan maaf secara resmi. Perlu kami sampaikan juga bahwa kawasan Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan sakral yang disucikan, yang dihormati oleh khusus untuk masyarakat Tengger, sehingga untuk aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh si pengunjung yang kencing di kawah Bromo sangat kita sayangkan, sangat kita perhatikan. Balai Besar Taman Nasional Bromo akan mengedukasi lebih gencar dengan menggandeng komunitas sahabat gunung untuk memberikan pemahaman terkait budaya lokal yang harus tetap dijaga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sekelompok orang tak dikenal membakar truk bermuatan tembakau. iNews melaporkan kembali dengan informasi selengkapnya.